pernikahan Nabi Muhammad sama Aisyah karena diserang oleh non muslim. Iya. Karena usia anak kecil. Aisyah masih kecil itu sebenarnya bagaimana, Pak? Itu riwayat yang menceritakan bahwa Aisyah masih kecil itu sebenarnya tidak sahih. Itu aja. Oh, gitu. Berarti Aisyah udah gede itu, Pak? Balik, minimal balik. Udah. Ada yang ada penelitian bilang 19 tahun. Jadi bukan 9 tahun. Tapi 19 tahun. Bilang 19 tahun. Tapi masih dalam penelitian. Hilangin satu. Jadi kadang apa ya, serangan-serangan orientalis itu seringkali menggunakan riwayat-riwayat yang lemah di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Begitu misalkan tentang Rasulullah pernah salah mengucapkan ayat dan lain sebagainya, itu sebenarnya riwayat-riwayatnya itu kalau pernah dengar mungkin kisah Goronik itu riwayatnya lemah, tapi dijadikan mereka sebagai bahan propaganda untuk menyerang Islam, termasuk juga umur dari istri-istri Rasulullah itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari panitia. Ada yang bertanya kan? Ada. Nah, Silakan. Kunangan sih nulis. Oh ya. Ya, tapi kan kita nggak tahu yang ditulis yang mana. Oh iya sih. Yang ditulis yang mana. Ya, ini pertanyaan, Pak, dari penanya Ahwat ya. Mau tanya, Pak, apakah pihak perempuan boleh membantu penyelenggaraan atau pengadaan mahar dalam satu kasus dalam satu kasus real karena si laki-laki belum punya pekerjaan, maka pihak perempuan membantu mendanainya, menyumbang mahar. Kalau hukumnya saya kurang paham, nanti harus dilihat kepada yang lebih paham syariat. Tapi yang jelas begini, kalau yang laki-laki belum punya pekerjaan itu nanti siap menafkahi apa enggak, itu masalahnya. Pertanyaannya lebih mendasar kan di situ. Kalau laki-lakinya belum punya pekerjaan, itu nanti siap menafkahi apa tidak? Itu aja. Kalaupun dia punya beasiswa kan itu bisa dipakai menafkahi. Kalaupun dia nggak punya pekerjaan kan, kalau misalkan dia punya warisan dia bisa membeli mahar gitu kan. Saya nggak punya pekerjaan, tapi warisan saya tanahnya luas. Nah, itu kan bisa dijual sebagai untuk beli mahar, tapi jadikan mahar kan bisa. Begitu. Tapi yang pernah saya pahami bahwa sebaiknya mahar itu memang dari harta yang dimiliki oleh laki-laki, dibeli dari harta yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki, itu aja. Iya. Memang sifat dalam Islam kan mahar itu tidak ada ketentuan ya. Iya. Tapi ada masyarakat tertentu, misalnya dari Aceh seperti itu kan. Langsung. Ada yang berkeyakinan bahwa ini orang tuanya masih menganut paham bahwa mahar itu kan kayak semacam harga diri gitu kan. Jadi kalau misalkan banyak kecil itu seakan-akan kayak merendahkan harga diri si laki perempuan atau keluarga yang perempuan seperti itu, sehingga mungkin mereka ada sebenarnya katakan mahar itu minimal berapa. Karena kemarin seperti ngobrol dengan temannya adik Aceh itu makanya sampai emas apa namanya ada perhiasan berapa 30 gram kayak gitu baju mahar 30 pengen setengah juta bisa jadi sebenarnya tidak ada tapi kalau orang tuanya jadi tidak mengerti gara-gara laki-lakinya tidak bisa memberikan mahar seperti itu sebenarnya bagaimana untuk penyelesaiannya. Apakah mungkin siapa tahu yang perempuan juga punya penghasilan, itu sehingga mungkin bagaimana membantu agar laki-laki ini bisa membayar misalnya agar paling nggak bisa mendapatkan kayak seorang tua seperti itu. Iya. Jadi begini, kalau solusi sosialnya silahkan. Saya rasa itu tidak ada. Karena begini, ketika mahar itu adalah keinginan bukan mempelai, saya rasa itu sudah di luar aturan agama menurut saya. Sudah di luar syariat. Harusnya kalau memang di sana diterapkan syariat ya diatur di konon itu harusnya. Kan ada konon. Harusnya seperti itu. Ya kalau masalah solusinya silahkan itu.
mau mengumpulkan uang dari mana, mau ini silakan. Tapi yang jelas itu kan sudah di luar syariat gitu. Begitu. Itu kan sudah di luar syariat. Terus tadi Pak yang lain lagi yang terkait masalah kesiapan tadi, masalah belum menafkahi mesti memberi nafkah. Nah sekarang mungkin ada fenomena kayak misalkan masih kuliah S1 atau mungkin baru lulus SMA, kan jelas mereka mungkin uang juga masih minta orang tua, tetapi ada kalanya mereka mungkin sudah punya kecenderungan yang sangat gitu ya terhadap lawan jenis, sehingga daripada misalkan terjebak itu dalam hal yang mungkin mengarah kepada zina atau malah berbuat banyak maksiat, sehingga mungkin orang tuanya menikahkan mereka. Padahal jelas dari sisi kalau parameternya ada nafkah, maka yang laki tersebut belum mampu, dan mungkin yang perempuan misalkan juga masih sama-sama tidak SMA juga mungkin ya apa namanya ya bisa dibilang masih anak-anak gitu, tapi mungkin orang tuanya punya pertimbangan lain daripada mereka nanti malah berbuat hal-hal yang malah lebih banyak maksiatnya, karena kan mereka dinikahkan. Nah seperti itu bagaimana Pak? Ya apa ya? Jadi begini, ya seharusnya sebelum orang tua mempelai apa namanya itu menikahkan ya dicarikan dulu kok sarana untuk memberi nafkahnya. Jadi begini, kalau tapi ini sebenarnya apa ya, bukan kajian syariat ya, ini kajian psikologis saja ya. Jadi kalau memang suami dan istri itu berkehidupan rumah tangga tapi belum memiliki, suami belum menafkahi istrinya sendiri, itu nanti apa namanya kehidupan rumah tangganya tidak akan berjalan seperti yang seharusnya, begitu kan? Karena apa ya, nafkah ini kan sesuatu bagian yang penting, bagian dari kehidupan berumah tangga itu, dan itu oleh Allah sampaikan di dalam Al-Quran, begitu, seperti itu. Jadi nafkah ini bagian yang penting, memberi nafkah itu bagian dari kewajiban. Jadi kalau dia belum bisa melaksanakan kewajibannya ya itu gimana? Jadi itu memberi nafkah itu kewajiban suami pada istri, begitu. Kalau suami belum bisa memberi nafkah, ya berarti dia belum bisa melaksanakan kewajibannya, dan dia dibebani oleh itu, seperti itu. Jadi apapun ya harus bisa memberi nafkah, sekecil apapun. Meskipun dia nyapu, meskipun dia nyuci piring di kantin kampus, gitu ya, dia harus ngasih nafkah. Gitu. Masalah cukup atau tidak cukup itu urusan nanti. Tapi dia harus ngasih nafkah. Mau jualan koran di perempatan apa namanya Rahman Hakim tidak masalah, gitu. Tahu ya. mau apa gitu ya, jualan apa di kampus ya tidak masalah, yang penting dia harus nafkahi. Gitu.